Penjabat Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso menutup Rapimnas LDI pada 20 Agustus 2020. Berikut pesan-pesan Kriswanto Santoso kepada segenap pengurus DPP LDI dan para pengurus lainnya di seluruh Indonesia. LDI adalah milik kita bersama. Tanpa saudara-saudara ikut berjuang di dalam bagaimana menjalankan roda organisasi, maka organisasi ini akan tetap stagnan dan kris, tidak akan ada manfaatnya berada di sini. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi kunci yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, apa yang telah dicapai pendahulu kita, apa yang telah dicapai senior kita, terutama senior kita dua yang betul-betul kami merasa kehilangan, Profesor Dr. Kiai Haji Insinyur Kiai Haji Abdullah Sam MSc dan juga Insinyur Haji Prasetyo Sunarto MT. Beliau berdua adalah motor, beliau berdua adalah pemikir yang selama ini alhamdulillah atas peparing Allah, atas izin Allah telah membawa LD ini kepada sebuah capaian, boleh saya katakan sebagai kejayaan LDII. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai pendahulu kita, inilah yang harus terus kita teruskan dan kita kembangkan lebih lanjut. Jasa-jasa beliau luar biasa. Tanpa ada kerjasama kolektif kolegial di antara kita, ini tidak ada apa-apanya. Maka ada beberapa hal yang menjadi pesan saya di dalam kepengurusan ini, baik di daerah maupun di pusat, terutama di pusat. Yang pertama adalah jaga kekompakan kerukunan, karena kita DPP itu berarti kolektif kolegial. Jaga kerukunan dan kerjasama yang baik. Di dalam kerjasama, maka diperlukan 4 pilar yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah, pilar pertama di dalam sebuah kerjasama adalah selalu berpikir husnudon, mengambil nilai-nilai kebaikan dari sesama kita, sesama pengurus. Kalau kita mencari kejelekan, pasti ada. Tapi kita memanfaatkan kebaikannya dan memperbaiki kejelekannya, supaya terjadi kerjasama yang baik. Yang kedua, di dalam proses kolektif kolegial, kecuali kita harus selalu husnudon, adalah ada unsur pengorbanan. Karena tidak mungkin sebuah tim akan terbentuk, tim building akan terbentuk, ketika kita tidak melakukan pengorbanan. Saya ibaratkan sebagai sebuah tim sepak bola. Apa yang menjadi pemain belakang, dia berkorban untuk tidak selalu bisa memasukkan gol. Dia yang menjadi kiper, berkorban dirinya untuk menjaga di belakang, dan jangan susah untuk bermimpi bahwa dia akan memasukkan gol. Gol adalah tugas dari yang berada di depan. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan dalam sebuah teamwork. Yang keempat adalah taat asas terhadap kepemimpinan. Kita adalah organisasi yang dikenal sebagai organisasi yang mempunyai kepemimpinan yang kuat di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Abdullah Sam. Saudara-saudara sekalian, di dalam teori Anthony Giddens dijelaskan bagian dari kesuksesan sebuah organisasi itu adalah kepemimpinan dan kolektif kolegial yang taat terhadap asas, taat terhadap peraturan yang kita sepakati bersama. Itu adalah bagian teori structuration untuk menjadikan organisasi ke depan menjadi semakin baik. Yang keempat, unsur di dalam kita bisa bekerja sama adalah berkomunikasi dengan baik. Komunikasi tidak harus bahwa kita mesti menang di dalam komunikasi, tapi komunikasi adalah sebuah keinginan untuk mencapai kepentingan bersama. Oleh karena itu, ini merupakan tugas penting seluruhnya. Saya mohon dari seluruh jajaran, kritik saya, nasihati saya, bagaimana untuk bisa membangun LD ke depan lebih baik, sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kita punya waktu sampai dengan 2021 untuk kita melaksanakan Munas LDII. Kita harus menyelesaikan beberapa tugas yang telah sukses dilaksanakan oleh pendahulu kita. Maka saya yakin dengan tim building yang kuat, dengan kekuatan, dengan kekompakan itu, dengan kolektif kolegial, saya yakin kita pasti bisa. Insya Allah kita bisa. Dan keyakinan itulah
yang harus kita tanamkan pada diri kita. Insya Allah kita bisa. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, mari kita kerja keras. Mari kita sama-sama mengorbankan diri kita, menjariahkan diri kita untuk kepentingan kemajuan organisasi ini. Sehingga LDI ke depan betul-betul berkontribusi nyata dalam rangka mewujudkan Indonesia bangkit dan Indonesia maju. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas seluruh partisipasinya, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pusat Senkom Mitra Polri yang telah membantu pelaksanaan Rapimnas ini dalam hal komunikasi dengan daerah yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Senkom Mitra Polri yang telah membantu kami. Semoga ini menjadi jariah kita bersama di dalam membangun umat dan bangsa ini. Selanjutnya seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya ini baik material maupun spiritual sehingga pelaksanaan menjadi lancar. Sekali lagi semuanya kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Juga tidak lupa tentunya kerja keras panitia. Saya menyaksikan sendiri betapa panitia kerja keras sejak awal sampai akhir menyiapkan prosesi ini sehingga bisa berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan baik ini. Alhamdulillahi jazakumullah khairan telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.